Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum min adzabin nar. Jemaah Jumat yang semoga dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak berupa nikmat kehidupan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan yang nikmat ini patut kita untuk mensyukurinya karena dengan mensyukurinya maka pasti Allah akan menambahkan. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, bersyukur terhadap seluruh nikmat-nikmat Allah, la azidannakum, maka pasti dan pasti aku akan menambahkannya. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi jika kalian kufur, maka azabku sangatlah pedih. Akan tetapi pada kenyataannya Allah menegaskan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi suri teladan kita dan sekaligus penutup para nabi. Jemaah Jumat yang semoga dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah merupakan sesuatu yang pasti akan mengenai seorang hamba, baik itu dia kaya ataupun miskin, baik itu dia rakyat jelata ataupun pejabat, baik itu dia guru ataupun murid, pasti akan terkena yang namanya musibah. Akan tetapi jamaah, di tengah musibah, yakinlah rahmat Allah terbuka seluas-luasnya. Di balik musibah, pastikan ada hikmah demi hikmah yang Allah inginkan semakin kita pahami. Di balik cobaan, di balik goncangan, pastikan ilmu bahwa Allah ingin kita semakin kuat, semakin dekat dengannya. Ada satu ilmu penting dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rahasia kekuatan dalam menghadapi kondisi apapun. Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minud dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Fakulluha khair, akan tetapi keduanya dalam kebaikan. Kemudian Nabi lanjutkan, ihris ala ma yanfa wasta'id billah wa la ta'jaz. Fa in asabaka syai'un fala taqul law fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Bersemangat terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan berminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta tolong kepada sungai-sungai, bukan minta tolong kepada patung-patung, bukan minta tolong kepada pohon-pohon, tapi meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kalian melemah. Dan jika kalian ditimpa sesuatu musibah, turun ketentuan Allah Subhanahu wa taala berupa musibah, maka jangan sekali-kali kalian mengatakan seandainya. Jika seandainya begini dan begini, maka pasti begini dan begini. Jangan lagi ada kata seandainya. Kemudian setelah Nabi larang jangan berkata seandainya ketika tertimpa musibah, Nabi tuntun apa yang harus kita ucapkan ketika ditimpa musibah. Nabi bersabda, walakin kul qaddarallahu wa ma syafa'al. Allah sudah takdirkan. Apapun yang Allah inginkan terjadi, maka pasti terjadi. Kenapa tidak boleh berkata seandainya ketika ditimpa musibah? Nabi jelaskan.
fa innahu law taftahu abwabasy syaitan, karena sungguh itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Apa pintu-pintu syaitannya? 1, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, rusak keimanannya kepada takdir Allah. 3, menjadi lemah. Semakin melemah, semakin berburuk sangka kepada Allah. Sudah. Sampai akhirnya digiring oleh syaitan untuk menjadi munafik, menjadi musyrik, menjadi kafir, ingkar kepada Tuhan. Akan tetapi ketika ditimpa musibah, ucapkan, Qaddarallahu wa ma syafa'al. Allah sudah takdirkan. Dan apapun yang Allah inginkan terjadi, maka pasti terjadi. Ridho kepada takdir Allah akan mengantarkan seorang hamba untuk kuat dalam menghadapi musibah. Rasulullah bersabda, Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala, fa idha habballahu qauman ibtalahu, faman ragiba falahur ridha, wa man sakhita falahus sukhut. Sungguh besarnya amalan, besarnya kemuliaan beriringan dengan besarnya musibah. Maka jika Allah mencintai suatu kaum, ibtalah, maka pasti Allah akan membalanya. Faman radiya falahur ridha, maka barang siapa yang ridho terhadap musibah yang Allah timpakan, maka Allah akan ridho kepadanya. Akan tetapi siapa yang marah, keluh kesah, tidak terima, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang penting, ilmu yang kuat, bahkan meraih kemuliaan tertinggi terhadap cinta, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala saat terkena musibah. Jamu Jumat yang semoga dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang ditimpakan juga pada kita bukanlah musibah yang sangat banyak, hanyalah musibah yang sangat sedikit. Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Dan sungguh kami pasti akan benar-benar memberikan kalian bala. Berupa apa? Berupa sedikit dari rasa takut, sedikit dari rasa lapar, sedikit dari kurangnya harta, sedikit dari kehilangannya orang-orang yang dicintai. Perhatikan jamaah, hanya sedikit dari rasa takut, sedikit dari rasa lapar. Mungkin tidak makan pagi, mungkin tidak makan siang, mungkin tidak makan malam, atau mungkin lambatnya jadwal makan. Para sahabat sampai ada yang memakan dedaunan. Para ulama bahkan sampai ada yang meminum air kencingnya sendiri. Kemudian dari sedikit kurangnya harta dan sedikit kurangnya orang-orang yang dicintai, mungkin hanya dicuri 100.000 ke 200.000 sama saja. Atau mungkin dijamret, atau mungkin banyaklah dalam bentuk-bentuk pengurangan harta, atau mungkin hilangnya orang-orang yang dicintai, mungkin kehilangan ibu, atau mungkin kehilangan harta, atau mungkin kehilangan kedua-duanya. Itu pun masih dalam keadaan muslim. Bagaimana dengan Rasulullah SAW yang meninggal kedua orang tuanya dalam keadaan beliau masih kecil? Itu pun keduanya meninggal dalam keadaan kafir. Abdul Muttalib, kakek Rasulullah, meninggal dalam keadaan kafir. Abu Thalib, paman yang dicintainya, paman yang diharapkan masuk Islam untuknya, akan tetapi meninggal di depan mata Rasulullah dalam keadaan kafir. Para sahabat bahkan ada yang sampai rela meninggalkan hartanya, rela meninggalkan seluruh keluarganya hanya untuk hijrah ke Madinah. Bukan sedikit, bukan setengah, tapi semuanya. Lantas bagaimana dengan kita yang hanya diberi musibah sedikit? Apakah kita tidak bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala? Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikid dayan, wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi ila marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah kita mendengar khutbah pertama tadi, maka saya peringatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin secara umum agar bersabar terhadap apa yang Allah timpakan pada kita. Tidak mengeluh, tidak marah-marah, tidak berburuk sangka kepada Allah kenapa begini. Tidak seperti itu jamaah. Akan tetapi bersabar kepada apa yang Allah timpakan kepada kita. Mungkin itu tidak terlihat adil, akan tetapi inilah takdir. Sebab kehidupan dunia tak seindah yang diharapkan. Akan tetapi rahmat Allah itulah yang menjadi harapan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar terhadap musibah yang menimpa kita. Dan tetap menjadi seorang muslim yang berada di atas jalan salafus soleh sampai malakul maut datang menjemput kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun ujibud da'wat ya tawliyal ajal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la tashfa
ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.